Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaifa Amar, NIM 30211158, Akses Manajemen, semester 2, SPEK. Ini saya akan menjawab UAS Bahasa Indonesia tahun 2022. Satu, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Teruslah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Haji, kuasa, catur, tunggal, dui, warna, ekstra, kurikuler, kontra, revolusi, purna, wirawan, sabta, Rida, sub, bagian. Jawab. Bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Dalam penggunaan bentuk terikat harus memperhatikan beberapa hal, yakni A. Bentuk terikat diikuti kata yang huruf awal kapital atau singkatan huruf kapital ditulis menggunakan tanda hubung. Bentuk maha diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dan menggunakan huruf kapital. Haji, kuasa menjadi dikuasa, catur, tunggal, menjadi catur tunggal, dui dan warna menjadi dui warna. Ekstra dan kurikuler menjadi ekstra kurikuler. Kontra dan revolusi menjadi kontra revolusi. Purna dan wirawan menjadi purna wirawan. Sabta dan gereja menjadi sabta gereja. Sub dan bagian menjadi sub bagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapan. A. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dibidani oleh filosof Yunani Aristoteles. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan yang bersifat umum. Contoh, semua akan mati. Amin adalah ciptaan. Jadi, amin akan mati. Konklusi atau kesimpulan. B. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang sebuah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikat yang berlaku umum. Dalam artian mencakup fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif memiliki beberapa bentuk seperti generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. 1. Contoh penalaran generalisasi. Manusia butuh makan, hewan butuh makan, tumbuhan butuh makan. Jadi, makhluk hidup butuh makan. 2. Contoh penalaran analogi. Amar dapat nilai sangat bagus karena belajar setiap 3 hari dalam seminggu. Awan bisa dapat nilai sangat bagus karena belajar setiap hari dalam seminggu. 3. Contoh hubungan kasual. Ketika aku tidak tidur larut malam, siang kelihatan membangunkan. Maka, malam hari siang. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. A. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Tulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Misalnya, transkripsi sastra lisan, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai waris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Saya ingin menjadi guru yang kedua, mereka tidak suka kue yang manis. Mereka tidak suka kue yang manis. B. Transliterasi adalah penyalinan dengan pergantian huruf dari objek yang satu ke objek bahasa lain. Seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dipahami oleh siapapun. Misalnya, transliterasi huruf Arab Ba. Coba. Dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca B. Tak. Dilambangkan dengan huruf Latin T, dibaca T. Ro atau Ro. Dilambangkan dengan huruf Latin R, dibaca R. Contoh, pada luhur, mengajaba, pada madya, mengajaba, pada anda, mengajaba, pada ji. Nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada yang salah. Arifin, dalam kurung, 2008, 2, 1. Menutup,
Menyebutkan bahwa penomoran sebab, anak bab, dan sub-sub-bab, sub-anak bab seharusnya maksimal sampai 3 level. Misal, titik 2, 1, titik 1, dan 1.1.1. Serta tidak lebih dari 3 level, seperti 1.1.1.1 atau 1.1.1.1. Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik untuk nomor bab pada level 2 dan 3. Soal A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3.1. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.2. Ditunjuk. Jawaban A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3.1. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.2. Ditunjuk. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam IED, yaitu setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis belakang nama orang, antara nama orang, dan gelar yang sekarangnya. Dibubuhi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Soal Bayu Maharani S.S. R.M. Pratama M.M. Dr. Rifai Fatur Rahman SPD MPD. Dr. Dr. Mahat Tanzunuddin PT. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jawaban Bayu Maharani SS. RM Pratama MM. Dr. Rifai Fatur Rahman STPD M. PD. Dr. Andes Muhammad Tanzunuddin M. PD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha M. PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung, dan berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. 1. Tanda elipsis. 3. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan yang ada bagian yang dihilangkan. Contoh tanda elipsis. Penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah lain lubuk, lain ikannya. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh tanda kurung siku. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan, tanda kurung siku, Republik Indonesia dirayakan secara bebas. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh tanda kurung. Dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, tanda kurung, kartu tanda penduduk. Loka karya, dalam kurung workshop, itu diadakan di mana? 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Generalisasi merupakan salah satu penalaran induktif. Contoh, 1. Tamara Muni adalah bintang non dan ia berparas cantik. 2. Analogi adalah persamaan atau penyesuaian antara dua tanda, atau hal yang berlainan dalam ilmu analogi
merupakan hasil pembentukan unsur bahasa karena mempengaruhi pola lain dalam bahasa. Contoh, yakni terbentuknya konstruksi neonisasi karena sudah adanya pola yang ada dalam konstruksi mekanisasi. Jika penalaran kausal adalah penalaran induktif ketika beberapa efek disimpulkan dari apa yang dianggap sebagai penyebab atau beberapa penyebab disimpulkan dari apa yang dianggap sebagai efeknya. Dalam ilmu alam berlaku akijamah bahwa peristiwa tidak sekedar terjadi melainkan terjadi karena sebab yang perlu dan sebab yang dianggap cukup. Sebab yang perlu, necessary condition, yaitu suatu keadaan yang jika tidak terjadi, maka tidak ada kejadian tertentu lainnya. Misalnya, oksigen merupakan sebab yang perlu ada untuk terjadinya pembakaran. Pembakaran tidak dapat terjadi jika tidak ada oksigen. Sedangkan sebab yang cukup, sufficient condition, yaitu keadaan yang pasti terjadi pada suatu kejadian. Namun, dapat derajat temperatur yang menyebabkan kehadiran oksigen menimbulkan pembakaran. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contohnya. Silogisme ialah setiap penyimpanan tidak langsung yang dari dua proposisi, premis, disimpulkan suatu proposisi baru kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus, premis minor. Contoh A, premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. B, premis minor, padi adalah tanaman. C, kesimpulan, padi membutuhkan. Nomor 9, apa yang dimaksud konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Konjungsi atau disebut juga sebagai kata penghubung adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Sebagai kata penghubung, konjungsi memiliki ciri khusus yakni tidak dapat di akhir kalimat dan tidak selalu diikuti nominal. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan tapi. Konjungsi koordinatif agak berbeda dengan konjungsi lain, karena fungsinya tak hanya menghubungkan klausa. Namun, konjungsi ini juga dapat menghubungkan kata. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian dipisahkan oleh salah satu kata. Frase atau klausa yang menghubungkan, contohnya adalah baik, maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. 3. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, kemudian sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. Nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan setiap wacana tersebut, serta berikan contoh. Wacana narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah membaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Graf juga mengatakan unsur terpenting dalam narasi adalah unsur tindakan atau perbuatan. Namun sebagai pembeda dengan wacana deskripsi, maka harus ditambah unsur kronologi atau rangkaian. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Unsur-unsur penting dalam narasi adalah 1. Kejadian, 2. Tokoh, 3.
3 konflik, 4 alur, 5 latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh wacana narasi, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.55. Sehingga ia ditegur oleh guru 3. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk kesiangan telah habis. Oke, wacana deskripsi adalah suatu satuan jenis wacana yang menggunakan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisannya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca penulis, menulis rinci objek dengan kesan fakta dan cipraan dilihat dari sifat objeknya. Deskripsi dibedakan atas 2, yaitu deskripsi imajinatif atau impresionisme merupakan deskripsi yang menggambarkan objek benda sesuai kesan imajinasi si penulis. Pengertian lain tentang deskripsi impresionis yaitu ialah ragam pemaparan yang didasarkan pada impresi, kesan atau perasaan, penulis terhadap peristiwa, kejadian, tempat, perbuatan karakter, dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada kuat lemahnya kesan yang didapat dari objek. Contoh deskripsi imajinatif. Aku tidak lagi berada di kamarku, tapi di suatu ruangan sama-sama dengan sekelompok orang yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Bahwa asap dan bakau memenuhi ruang itu, tapi tak seorang pun yang kulihat itu. Kami semua duduk di kursi yang diatur membentuk sebuah lingkaran, mirip dengan ruangan diskusi. Semua tampak duduk tenang, semua kelihatan sedang menulis, dan tidak seorang pun yang kelihatan peduli pada orang lain di ruangan itu. Oke, deskripsi faktual atau expositorism merupakan deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta-fakta yang dilihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktual dapat diartikan sebagai hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang berdasarkan kenyataan, mengandung dan kebenaran. Ada juga pendapat lain mengenai deskripsi ekspositoris, yaitu ragam pemaparan atau penggambaran secara logis. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa semua yang ada di dunia ini mempunyai logika urut-urutan sendiri. Contoh deskripsi faktual. Di sebelah kiri pintu tergantung sebuah penanggalan dan sebuah cermin yang tertuliskan ada manis nona. Di bawahnya merapat sebuah meja belajar yang diberi alas kertas berbunga-bunga merah jambu dan dilapisi lagi dengan plastik bening. Di atas meja ada sebuah tape recorder kecil, sebuah mesin ketik, jam waker, alat alat tulis, beberapa helai kertas berserakan dan buku-buku dalam keadaan terbuka. Pasti semalam dia habis membacakan paper, pikirku. Ciri-cirinya, 1. Menggambarkan atau menuliskan sesuatu. 2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya akan melibatkan kesan indera. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. C. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah satuan jenis wacana yang menawarkan atau menjelaskan secara terperinci sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Wacana eksposisi biasanya digunakan pada karya ilmiah, seperti artikel ilmiah, makalah-makalah untuk seminar, simposium, atau penataran. Tahapan menulis wacana eksposisi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan, dan pola penyajian eksposisi. Pengumpulan data atau bahan, menyusun kerangka wacananya, dan mengembangkan kerangka wacana menjadi karangan. Pengembangan kerangka karangan berbentuk eksposisi dapat berpola penyajian urutan topik yang ada dan urutan klimaks dan anti klimaks. Ciri-ciri atau karakteristik karangan eksposisi. A. Jelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. B. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. C. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan. D. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Menunjukkan DE menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Contoh wacana eksposisi. Jatuhnya pesawat berkapasitas 256 penumpang Airbus A319
1600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines beberapa detik lepas kandas dari beberapa udara internasional O'Hare, Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari induknya, pilot tidak bisa menekan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian. 171 penumpang plus awak tewas ketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo AI milik Flag Carrier Israel 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua pushpin dalam mesin lepas. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3. Mendadak kehilangan dua mesin. Pilot tidak dapat menggunakan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas berikut 47 penghuni flight yang ditabrak. D. Wacana argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis dan pembicara. Doris Gerard 2010. Lalu argumentasi, penulis atau pembicara ingin menunjukkan sesuatu hal dianggap benar atau salah dengan didukung fakta-fakta. Wacana argumentasi adalah satuan jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, dan penilaian terhadap sesuatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Tujuan wacana argumentasi adalah berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Doris Gerard 2010. Menerangkan, untuk membuktikan sebuah kebenaran, argumentasi mempergunakan prinsip-prinsip logika. Ciri paragraf argumentasi: A. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. B. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. C. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Data dan fakta yang digunakan untuk menyusun wacana atau paragraf argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan kesimpulan. Contoh, wacana argumentasi. Menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulus SMP langsung masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah resiko bagi lulusan SMP yang sembarang melanjutkan sekolah. Misalnya lulusan SMP yang tidak mempunyai bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tapi kan masuk SMA. Dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulus UAN, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya, mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Wacana persuasi. Dalam buku Doris Gerard 2010, 118, ia mengungkapkan persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang. Karena tujuan terakhir adalah agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu. Maka persuasi dapat dimasukkan dalam cara-cara mengambil keputusan. Paragraf persuasi adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Salah satu bentuk paragraf persuasi yang dikenal secara umum adalah propaganda yang dilakukan berbagai badan, lembaga, dan perorangan. Isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak membaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Contoh, marilah kita membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh kedua, banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya, walaupun tempat sampah banyak disediakan. Tapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Karena itu, mengolah sampah pada tempatnya.
Berikut jawabannya pada UAS Bahasa Indonesia. Selebihnya terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.